memulai pelajaran, maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini akan belajar mengenai laporan keuangan pemerintah daerah ya. Jadi yang sudah kalian kemarin pelajari kan itu hanya laba rugi. Nah, berarti di kehidupan kalian kenapa sih harus bisa membuat laporan? Misalkan di sini siapa yang ingin jadi pengusaha? Nah, kalau ingin jadi pengusaha, usaha ya, berarti apa sih yang menjadi faktor bahwa usaha kita ini laba atau rugi? Nah, berarti kalian harus bisa mempelajari, apalagi anak-anak akuntansi harus bisa mempelajari apa sih laporan keuangan, gimana cara membuatnya ya. Nah, khusus kalau untuk sekarang karena ibu akuntansi pemerintahan, berarti bagaimana sih bikin laporan keuangan pemerintah daerah ya. Jadi kalian di sini ada tujuannya. Yang pertama itu dapat menentukan laporan keuangan akuntansi pemerintah daerah dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab ya. Lalu kalian juga nanti dapat membuat laporan keuangan ya yang khusus akuntansi pemerintahan. Nah, sebelumnya ya kita simak dulu. Apakah saudara sekalian pernah merasakan kepuasan dengan layanan publik yang disediakan pemerintah? Misalkan menerima jasa kesehatan di rumah sakit pemerintah atau sekolah di perguruan tinggi negeri, puaskah Anda menerimanya? Atau ketika Anda menggunakan moda transportasi umum yang disediakan pemerintah, apakah ada kenyamanan yang Anda rasakan dalam perjalanan? Bukankah masyarakat yang membayar pajak pada negara sehingga berhak atas barang dan jasa publik yang harus disiapkan pemerintah? Bagaimana kita mengetahui telah digunakan untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat? Ya, semua itu dapat kita lihat dari laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Bagaimana pemerintah menyusunnya dan apa yang membuat kita harus percaya dengan laporan keuangan daerah. Oke ya, jadi di situ ada pertanyaan nih. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ya? Kalian silahkan mencari dulu. Gimana sih laporan keuangan pemerintah daerah? Kalau yang dasarnya laporan keuangan komponennya apa saja? Komponennya di dalam laporan pendapatan sama beban kan gitu ya. Nah, jadi nanti pertanyaan ini kalian silahkan disusun ya nanti di proyek kalian. Tapi sebelumnya, nah ibu akan menjelaskan dulu. Jadi kalau di pemerintahan daerah itu ada yang namanya laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA ya. Jadi di sini laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Anggaran. Pernah mendengar kata anggaran? Apa itu anggaran? Rencana, betul ya. Jadi laporan realisasi, berarti realisasi itu apa? Kenyataan, benar. Jadi yang sudah kita rencanakan dibuatlah laporan yang realnya, yang nyatanya ya, itu untuk LRA. Nah, ada satu lagi ada laporan operasional. Oke, ini laporan menyajikan kegiatan operasional. Kalau operasional itu apa sih? Operasional.
operasional sehari-hari, kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari gitu ya. Jadi di sini keuangan entitas pelaporan tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas. Oke. Oke ya. Nah, ini jadi komponen apa saja yang ada di LRA dan LO ya. Jadi yang LRA itu tentunya komponennya pendapatan LRA, ada belanja, transfer. Nah, pembiayaan kemarin kita sudah kan ya, pembiayaan. Lalu kalau komponen LO itu pendapatan LO, beban. Oke. Oke ya, itu jadi ada 2 laporan di pemerintahan. Yang pertama laporan LRA, selanjutnya LO. Oke. Nah, di sini analisis hasil laporannya ya. Jadi ada yang namanya surplus dan defisit. Nah, di sini surplusnya pendapatan lebih besar dari. Jadi kalau pemerintahan jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah belanjanya, berarti menghasilkan surplus. Kalau defisit kebalikannya, belanjanya lebih besar. Ya, itu ya. Jadi kalau di laporan daerah itu tidak ada laba rugi. Yang ada ya, betul. Nah, ini contoh tadi kasus. Di sini keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Dia dapat pendapatan hotel, pajak restoran, retribusi. Dia belanjanya belanja pegawai, belanja modal. Nah, apa yang terjadi? Apakah surplus atau defisit? Kita melihat dari komponen apa dulu? Pendapatan. Kita lihat pendapatannya berapa saja. Ya, 40 tambah 30 70. Jadi berapa pendapatannya? 90. Kalau belanjanya? Kalian bisa melihat apa? Defisit. Benarkah defisit? Kita lihat. Oke, jadi Sukabumi ini defisit karena tadi pendapatannya 90 juta sedangkan ya, jadi defisitnya sebesar 75 juta. Oke ya. Paham ya? Oke. Sekarang nah ini di sini ada LRA. LRA Kabupaten Sukoharjo. Ya. Di sini ada pendapatan asli daerah, ada belanjanya ya, apa saja, sehingga kalau misalkan dia hasilnya pakai kurung berarti dia defisit. Kita lihat saja pendapatannya berapa, total belanjanya berapa. Nah, ini contoh laporan ya. Jadi hari ini kalian ada tugas proyeknya ya, yaitu yang satu menyusun laporan keuangan daerah. Jadi bagaimana sih cara penyusunan laporan keuangan daerah? Terus kalian nanti menentukan instansi pemerintah di sekitar sekolah kita untuk kalian observasi ya. Jadi kalian sekarang dibagi kelompok ya menjadi 6 kelompok. Nanti ditentukan mau instansi pemerintah mana yang akan kalian kunjungi untuk menentukan laporan keuangannya ya. Oke, Ibu bagi kelompoknya. Kita berhitungnya dimulai dari sini.
kerja kami. Penjelasan laporan keuangan daerah. Data apa saja untuk membuat laporan keuangan daerah? Paham materi ini ya? Jadi Ibu ulangi materi laporan keuangan ini gimana? Yang pertama kita harus mencari surplus atau defisit. Surplusnya gimana kalau surplus? Oke, pendapatan lebih besar dari belanja. Kalau defisit? Oke, itu ya. Jadi kalian jangan lupa nanti diselesaikan tugasnya ya. Untuk pertemuan berikutnya, berarti itu kalian mempresentasikan hasil dari observasi kalian. Oke? Oke. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin data-datanya sudah sesuai, sudah kalian diskusikan nanti sama kelompok ya. Kalau ada yang belum paham nanti boleh dibicarakan kembali ya. Ayo dihitung. Oke, Mutia, oke. Siapa lagi? Widya, iya, bagus ya. Ayo, Adri, Rijal, ayo Rijal. Ardi keberapa? Ke-6. Ayo satu lagi. Posisi 5 besar. Antara Rijal, Wiwit. Udah Wiwit enggak? Nah masih ada itu satu lagi Wit. Oke, Rijal ya. Rijal udah 3.100 ya. Ardi keberapa Ardi? Ayo satu lagi. Antara Wiwit sama Ardi. Wiwit satu lagi Wit. Oh naik nih, Faisela naik. Faisela naik. Oke, udah ya. Jadi 5 besar itu oleh Dea yang pertama, yang kedua Mutia, yang ketiga Widya, Rizal sama Faisela ya. Nanti Ibu kasih sesuatu ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin data-datanya sudah sesuai, sudah kalian diskusikan nanti sama kelompok ya. Kalau ada yang belum paham nanti boleh dibicarakan kembali ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ditunggu ya, hasilnya harus tepat waktu minggu depan. Paham? Oke, silakan Ardi untuk menutup hasil pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh istirahat ya.